Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, pemerintah saat ini sedang melaksanakan migrasi siaran analog ke siaran digital. Menghentikan siaran analog atau analog switch off bahkan telah dilaksanakan pada 30 April sebagai tahap pertama di beberapa provinsi. Lalu, bagaimana perkembangan migrasi siaran analog ke digital saat ini dan bagaimana persiapan menuju tahap kedua dan ketiga migrasi ke siaran digital? Hal ini akan kita bahas bersama Komisioner KPI Pusat, ada Bapak Haswar Hasan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Bahagia sekali bisa ketemu dengan pemirsa Kompas TV pada pagi. Baik. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah beginilah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, Pak, mungkin sebelum kita masuk ke perbincangan terkait tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 25 Agustus mendatang, mungkin ada baiknya kita review kembali untuk pemirsa Sapa Sulsel tentang apa itu migrasi analog ke siaran digital dan kenapa penting dilakukan, Pak Aswar? Ya, saat ini kita masih menonton televisi kita dengan siaran analog. Baik. Artinya masih kerap tampil di layar kita itu semut-semut, ya, tidak jernih dan masih ada gangguan-gangguan dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah digital, itu artinya siarannya akan bersih, jernih, dan canggih. Baik. Nah, dan sesungguhnya kita sebagai bangsa Indonesia menghadapi migrasi dari analog ke digital ini sudah terlambat. Kalau negara-negara Eropa dan beberapa negara ASEAN lainnya itu sudah jauh, TV-nya sudah digital. Artinya mereka sudah menonton TV-nya itu sudah jernih dan canggih siarannya serta bersih, ya, bersih layar monitor mereka sehingga mereka nyaman menonton. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak boleh ketinggal. Olehnya itu di tahun ini itu sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa pada tanggal 2 November di seluruh wilayah Indonesia siaran analog itu sudah harus bermigrasi atau berpindah ke siaran digital yang kemudian lazim disebut sebagai ASO atau analog switch off. Ya, artinya siaran analog itu harus dihentikan dan tampil sebagai acara siaran digital. Itu harus terjadi nanti pada tanggal 2 November tahun ini. Nah, sekarang ini bulan Agustus sudah masuk tahap kedua, artinya tahap pertengahan persiapan siaran digital. Yang sebenarnya di tahap pertama itu pada bulan April, karena satu dan lain hal itu sempat tertunda. Baik. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah, karena boleh dikata bermigrasi dari analog ke digital itu sama dengan revolusi siaran kita secara hardware, ya. Baik. Dari segi perangkat keras itu terjadi perubahan yang sangat revolusioner. Sama halnya dengan dari hitam putih ke berwarna. Ya, betul. jadi kira-kira begitu nanti prosesnya. Dan ini kalau sudah digital itu masyarakat yang diuntungkan. Karena pertama dia akan dapatkan siaran yang seperti saya katakan bersih, canggih dan jernih. Baik. Ya. Tetapi permasalahannya adalah karena TV kita ini masih umumnya di masyarakat, ya, TV-TV yang bersifat analog. Ya. TV tabung gitu ya, Pak? TV tabung. Sehingga untuk mendapatkan siaran digital harus memasang perangkat apa yang disebut dengan set-top box. Set-top box. Ya, set-top box. Dan itu sudah ada tersedia di toko-toko, harganya kira-kira kurang lebih 200.000. Baik. Nah, permasalahannya masyarakat kita tidak semuanya mampu, kan? Nah, Betul. Nah, olehnya itu melalui kebijakan pemerintah, penyediaan set-top box ini untuk masyarakat miskin itu ditanggung oleh penyelenggara MUX, ya. Karena siaran digital ini itu ada penyelenggara MUX, ya, dengan kata lain sistem multiplexing, ya, di mana seluruh TV-TV siarannya untuk sampai ke rumah lewat situ. Baik. Nah, sebagai penyelenggara MUX, mereka ini punya kewajiban, ya,
kewajiban membantu masyarakat untuk mendapatkan set-top box secara gratis. Ya. Dan di samping itu juga TPRI punya kewajiban, karena TPRI termasuk penyelenggara MUX, itu juga punya kewajiban membagikan set-top box kepada masyarakat miskin secara gratis. Nah, persoalannya ini kemudian proses distribusinya ini yang menjadi kendala, karena menyangkut data siapa sebenarnya yang masyarakat miskin yang berhak per rumah tangga untuk mendapatkan set-top box dalam rangka proses migrasi dari analog ke digital, supaya siaran-siaran yang mereka dapatkan itu nanti bersih, canggih, dan jernih siarannya. Nah, permasalahannya kemudian ini hari ini kebetulan lagi ribut karena masyarakat mulai menagih, ya, mulai menagih mana set-top box yang dijanjikan. Nah, set-top box yang dijanjikan ini kemudian dipermasalahkan oleh masyarakat. Dan ternyata salah satu aspek permasalahannya itu adalah persoalan data, ya, data masyarakat yang berhak mendapatkan set-top box. Tadinya Kementerian Kominfo, ya, itu menjanjikan set-top box ini melalui mitra strategis, terutama misalnya Kementerian Sosial, karena menganggap Kementerian Sosial ini sudah punya pengalaman misalnya untuk distribusi bansos. Nah, tetapi sekali lagi dari awal saya mengkritik bahwa jangan samakan pembagian gratis bansos dengan set-top box, karena bansos itu misalnya beras atau uang itu langsung bisa dibelanjakan, langsung bisa dimasak. Kalau set-top box ini masih memerlukan keterampilan, ya, pengetahuan tentang bagaimana cara pasangnya sehingga bisa berfungsi dengan baik. Sehingga saya katakan, ya, kalau demikian di mana Kemensos yang diminta oleh kementerian sebagai mendistribusikan set-top box ini harus betul-betul mempelajari hal ini. Kemudian data bansos itu tidak identik sama dengan data penerima set-top box, sehingga dari awal harus diperbaiki betul. Dan saran dan kritik saya ternyata benar, sehingga sampai sekarang ini distribusi set-top box itu belum merata atau belum mencapai target. Dari data yang saya peroleh, set-top box yang baru terbagi di masyarakat yang berhak mendapatkan set-top box dalam rangka migrasi siaran analog ke digital itu belum mencapai 10%. 10%? Ya, belum mencapai 10%. Bayangkan, sementara saat ini kita sudah sampai pada tahap kedua, Agustus, untuk distribusi set-top box itu, di mana tahap ketiga itu sudah harus cut off siaran analog itu sendiri. Nah, sehingga ya kalau demikian, ya, pihak yang berkewajiban membagi set-top box itu diantaranya adalah beberapa holding dari sejumlah TV yang kita sebut kemudian sebagai penyelenggara MUX, itu betul-betul harus memacu untuk pembagiannya. Sebab jangan sampai tanggal 2 November pada saat siaran analog ini sudah harus cut off, sementara masyarakat masih banyak belum dapat set-top box. Kalau masyarakat mampu, saya pikir tidak ada masalah, karena dia bisa beli dengan seketika di toko-toko elektronik set-top box ini. Dan dari beberapa masyarakat yang sudah memasang set-top box dan mendapatkan siaran digital itu menganggap sangat puas sekali. Mereka sangat senang karena mendapatkan siaran-siaran yang digital sesuai dengan kualitas yang seharusnya tampil, yaitu bersih canggih dan jernih. Nah, itu dia. Nah, permasalahannya kemudian adalah bagaimana membenahi persoalan distribusi. Itulah kendala yang sedang dihadapi ASO ini, di mana kita harus memberikan kepuasan kepada masyarakat kita dalam menonton siaran-siaran televisi. Nah, terkait cara pemasangannya, berarti ada sosialisasi dong, Pak, yang harus dilakukan? Ya, itu dia. Makanya sejak awal harus ada sosialisasi. Sekarang ini sosialisasi atau iklan-iklan yang ada di media itu hanya mengemukakan kelebihan-kelebihan siaran digital, ya, tentang bagaimana migrasi dari analog ke digital atau tata cara memasang set-top box itu saya melihat belum ada tersosialisasikan teknik dan caranya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Ya. Baik, kami masih akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan.
Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, masih bersama saya Panca Rizky dan masih ditemani oleh Bapak Aswar Hasan, Komisioner KPS Pusat. Pak, tanggal 25 nanti akan menjadi tahap kedua dari migrasi analog ke siaran digital. Nah, tadi Bapak mengatakan baru 10% kemudian distribusi set-top box sebagai sementara perangkat utama dalam mendapatkan siaran digital. Baik. Nah, kemudian apa yang kemudian KPI lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mengingat ini tinggal 14 hari lagi loh Pak, menuju ke tahap kedua, Pak Aswar. Ya, dari awal kesepakatan kami dengan kementerian bahwa KPI itu sebatas ikut mensosialisasikan. Nah, ini salah satu tugas. Baik. Tetapi untuk distribusi pengadaan set-top box itu bukan tanggung jawab kami, itu bukan kewajiban kami. Ya, tetapi kewajiban multiplexing, ya, penyelenggara MUX tadi ya. Itu, ya. Okay. Dan pemerintah dalam hal ini menunjuk juga TPRI, karena TPRI juga itu penyelenggara MUX, ya. Baik. Nah, dengan demikian harus ada sinergis, ya, antara sosialisasi yang dilakukan oleh KPI dengan pengadaan. Jangan sampai kami mensosialisasikan sesuatu, tetapi kemudian pihak yang mengadakan itu tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang disosialisasikan. Itu sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang miring dari masyarakat. Sehingga KPI merasa yang kemudian terpojokkan. Padahal tanggung jawab distribusi set-top box itu bukan pada KPI. KPI hanya berpartisipasi sebagai sebuah bentuk komitmen untuk bagaimana mensosialisasikan, mendorong agar ASO ataupun analog system ini dapat terselenggara sesuai dengan jadwal dengan baik dan benar. Nah, itu tanggung jawab kami. Sehingga KPI itu sudah membentuk tim Pokja, ya, kelompok kerja, di mana Pokja ini selalu berkoordinasi dengan penyelenggara MUX sendiri tentang bagaimana pendistribusian set-top box. Karena keluhan-keluhan banyak masuk ke KPI. Nah, keluhan-keluhan ini kita formulasikan, kita sampaikan kepada penyelenggara MUX untuk kemudian memperhatikannya dalam proses pendistribusian, termasuk tentang tata cara memasang set-top box itu. Baik. Supaya diperhatikan sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesulitan. Baik. Nah, itu dia yang merupakan tanggung jawab kami. Nah, Pak, pada tahap pertama ada 56 wilayah layanan siaran yang disasar dengan meliputi 166 kabupaten kota, betul ya Pak? Ya. Nah, di tahap kedua ini yang disasar sebanyak apa wilayah layanan siarannya? Itu nanti diserahkan kepada penyelenggara MUX berkoordinasi dengan KPID. Nah, terutama bagaimana KPID memberikan gambaran tentang peta distribusi itu sendiri, serta bagaimana kondisi kesiapan masyarakat dengan apa permasalahannya, sehingga penyelenggara MUX ini tidak membagikan set-top box secara begitu saja, tetapi diikuti dengan bimbingan teknis, ya, bimbingan teknis bagaimana memasang set-top box itu sehingga masyarakat bisa mendapatkan siaran digital yang maksimal. Itu dia. Untuk tahap kedua ini persiapan yang dilakukan sejauh apa, Pak? Tahap kedua ini koordinasi yang dilakukan selama ini didorong untuk diimplementasikan. Jadi KPI itu aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak kementerian, pihak penyelenggara MUX sebagai pihak yang ditunjuk untuk proses penyelenggaraan TV digital, di mana hasil koordinasi ini harus segera diimplementasikan demi kemanfaatan ataupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik. Karena banyak sekali kebijakan yang sulit diimplementasikan karena tidak memahami problem yang berkembang kemudian. Nah, problem yang berkembang kemudian inilah ditangkap oleh KPID untuk kemudian dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kewajiban dalam hal membagikan STB ataupun set-top box itu. Baik. Di tahap pertama, Bapak melihat animo masyarakat itu seperti apa sih, Pak? Antusias kah? Ya, animo masyarakat itu selaras dengan pemahamannya. Baik. Ya. Pertama itu memang banyak yang pesimis dan kemudian tidak merespon baik karena menganggap bahwa
siaran digital itu sama dengan siaran internet dengan menyewa kuota, padahal tidak sama sekali, free. Ya. Kemudian juga banyak anggapan bahwa harus diganti televisinya. Ternyata itu harus dijelaskan bahwa tidak cukup dengan memasang set-top box. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, siaran digital ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi masyarakat kita. Pertama, begitu terjadi siaran digital akan terjadi kompetisi, ya, kompetisi antar stasiun televisi, sehingga masyarakat itu bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa akan terjadi kompetisi siaran televisi, khususnya kompetisi dalam program siaran? Ya, karena dengan digital itu akan tersedia channel-channel baru, di mana di situ akan muncul pemain-pemain baru, baik secara nasional maupun secara lokal. Akan bermunculan TV-TV baru. Kalau selama ini kan susah, karena kanal itu kan sangat terbatas. Nah, kalau digital itu, kanal itu akan bertambah. Nah, dengan bertambahnya kanal, maka bertambahlah pemain-pemain baru. Dengan bertambahnya pemain-pemain baru di TV siaran, maka akan terjadi persaingan, ya, terjadi kompetisi, di mana kompetisi ini akan merebut jumlah pemirsa. Nah, mereka akan pasti berusaha memanjakan pemirsanya dengan siaran-siaran yang sesuai dengan kepentingan dan selera mereka. Kenapa? Karena itu nanti berimplikasi pada pengiklan. Ya, pengiklan itu akan melihat TV mana yang banyak pemirsanya, TV mana yang pemirsanya sesuai dengan produk iklannya. Itu akan berpengaruh ke sana. Nah, dengan demikian maka masyarakat akan sangat diuntungkan kalau sudah digitalisasi TV itu sudah terjadi, khususnya dimulai pada 2 November nanti. Baik. Nah, itu dia yang menjadi keunggulan-keunggulan kompetitif dari siaran digital yang dirasakan oleh masyarakat nantinya. Baik, kami akan kembali seusai jeda dengan perbincangan selanjutnya, yakni tugas KPI adalah selain mengawal unlock switch off, juga mengawasi penyiaran di Indonesia. Seperti apa? Kami segera kembali usai jeda. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel Kompas TV independen terpercaya, masih bersama saya Panca Rizky, saudara. Nah, Pak Aswar, sebenarnya peran dan tanggung jawab KPI ini sendiri apa sih, Pak? Ya, tugas pokok KPI dalam kaitannya dengan TV siaran kita sebenarnya tertuju pada konten siaran atau program siaran. Ya. Menyangkut perizinan itu lebih dominan. Kalau dulu itu masih ada rekomendasi atau masih ada kemitraan peranan penting dari KPI yang mana TV yang boleh diberikan izin atau tidak. Kalau sekarang ini relatif diambil oleh pemerintah. Nah, termasuk dalam hal ini untuk penghentian atau pencabutan isi siaran dan pemberian isi siaran itu sudah menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Ya. Dan dalam undang-undang ini proses untuk mendapatkan perizinan itu sudah lebih dipermudah, ya, lebih disederhanakan. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ketika siaran TV itu sudah bersiaran secara digital, di mana dalam hal ini terjadi proses revolusi, ya, perubahan yang spektakuler dari siaran dari analog ke digital, di mana terjadi perubahan yang spektakuler dari segi perangkat keras atau hardware. Nah, itu seharusnya juga dibarengi, diikuti oleh softwarenya ataupun isinya. Jangan sampai teknologinya canggih, jernih tapi isi siarannya yang begitu-gitu juga. Tidak berubah ya kontennya. Jadi perubahan dari segi perangkat keras harus disertai juga dengan perubahan dari segi isi atau konten siaran. Dan itulah tugas KPI.
Ya, KPI konsen di situ. Misalnya siaran televisi kita secara digital tidak boleh lagi ada siaran-siaran kekerasan ataupun yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, KPI akan fokus bagaimana mengontrol hal tersebut. Baik. Sebab jangan sampai teknologinya canggih tetapi isinya masih purba. Betul. Ya. Nah, untuk sekarang Pak, bagaimana Bapak melihat siaran yang ada di Indonesia? Sudah seperti Ya. standar yang diinginkan kah? Kebetulan untuk periode semester ini KPI itu sudah melakukan riset namanya indeks kualitas siaran TV kita. Bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Termasuk di Sulawesi Selatan ini KPI itu kerjasama dengan Unhas. Ya, di mana Unhas ada Departemen Ilmu Komunikasi, di pakar-pakar di Departemen Ilmu Komunikasi itu kita minta untuk melakukan riset tentang kualitas isi siaran, khususnya berita-berita TV. Nah, hasilnya ya untuk indeks kualitas siaran televisi kita untuk di 2002 ini untuk semester pertama ini itu mengalami peningkatan. Baik. Di mana KPI itu menetapkan ya indeks kualitas untuk siaran televisi, berita dan sebagainya itu yang standarnya harus 3.0 ya. Nah, ternyata hasil riset dari universitas yang kita tunjuk atau kita minta untuk melakukan riset tentang bagaimana kualitas siaran televisi di Indonesia ini berdasarkan sejumlah parameter-parameter, misalnya kabar both side, ya, tidak boleh bohong, ya, kemudian tidak ada kekerasan dan sebagainya, ya, sesuai dengan fakta, ya, itu diantara indikatornya. Nah, hasilnya rata-rata televisi kita sekarang ini sudah di atas 3,0. Baik. Nah, mengapa? Karena sebelumnya itu khususnya pada tahun 2019 itu masih pada umumnya sejumlah televisi itu berindeks merah, ya, artinya di bawah standar 3. Kenapa? Karena di situ ada aspek keberpihakan, tidak netral, masih banyak unsur-unsur kekerasan. Itu misalnya karena terkait dengan pemilu, ya. Baik. Nah, itu kita panggil masing-masing. Kita panggil redaktur program TV tersebut dan menyampaikan bahwa ini nilai Anda berdasarkan hasil riset dan ini tidak bagus untuk kepentingan masyarakat kita. Nah, rupanya itu menjadi introspeksi bagi segenap stasiun TV sehingga mereka melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, hasilnya sekarang sudah terjadi perbaikan. Indeks kualitas siaran televisi kita rata-rata Indonesia itu sudah di atas 3,0. Baik. Khususnya untuk berita, ya. Baik. Nah, cuma memang masih ada 3 kategori yang masih selalu menjadi permasalahan untuk kualitas siaran TV kita, yaitu khususnya tentang sinetron, masih banyak masalah di sana. Baik. Ya, sinetron, kemudian variety show dengan reality show. Itu 3 yang masih selalu bermasalah di televisi-televisi kita dan selalu kita ingatkan, kita tegur untuk perbaiki karena bisa mengganggu persepsi ataupun cara berpikir bertindak masyarakat kita. Karena TV itu kan sebagai rujukan, ya, di mana masyarakat kita berpikir bertindak tidak jauh dari apa yang dia saksikan di televisi kita. Baik. Tapi sejauh ini Bapak melihat aduan dari masyarakat yang paling mayor atau paling sering itu tentang apa sih, Pak? Sinetron. Sinetron. Ya, sinetron. Kemudian variety show dengan reality show itu banyak. Dan di situ memang banyak masalah sehingga kita memang. Apa itu, Pak? Ya, misalnya tayangan kekerasan, ya, masih sering terjadi. Kemudian pembulian, ya, kemudian tidak sesuai dengan fakta, ada rekayasa dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang tidak pantas untuk ditayangkan dan ditonton untuk masyarakat. Sehingga kita memperbaiki, menegur mereka untuk melakukan evaluasi. Nah, kemudian prosedur yang dilakukan KPI apa, Pak? Maksudnya ketika setelah ada aduan dari masyarakat, kemudian tindak lanjutnya spesifik seperti apa, Pak? Ya, jadi aduan dari masyarakat itu kita terima, kemudian kita pelajari apakah aduannya itu memang sesuai dengan permasalahan yang seharusnya memang dipermasalahkan. Karena di KPI itu ada sebuah standar namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Apa sudah sesuai tidak? Kalau ternyata tidak sesuai, oh ya memang, maka kita panggil stasiunnya. Ya, kita panggil bahwa ini masyarakat mempermasalahkan Anda punya dan memang permasalahan yang dipersoalkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran.
harap saudara perbaiki dan tidak boleh diulangi lagi. Baik. Kalau diulangi kita tegur lagi, dan kalau dia diulangi lagi itu bisa berakibat sanksi penghentian program acara yang bersangkutan. Baik, berarti sampai 2 kali ya Pak? Iya, 2 kali. Dan umumnya mereka patuh ya, Baik. dan melakukan perubahan-perubahan untuk perbaikan-perbaikan demi kepentingan masyarakat yang sama-sama kita utamakan. Gitu. Baik. Nah Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan ke pemirsa Sapa Sulsel yang menyaksikan terkait nanti 14 hari lagi tanggal 25 Agustus akan ada tahap kedua migrasi siaran analog ke digital, Pak Aswar? Ya, himbauan saya bersiaplah untuk bermigrasi dari analog ke digital karena siaran digital itu sangat menguntungkan dan lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat. Nah, olehnya itu persiapkan diri memiliki set-top box. Kalau masyarakat miskin itu bisa mendapatkan secara gratis. Nah, kalau mampu cukup membeli di toko-toko elektronik yang tersedia dan minta bimbingan bagaimana cara memasangnya untuk mengaktifkan siaran analog Anda. Dengan demikian Anda akan mendapatkan manfaat lebih banyak daripada siaran analog. Ya, dengan siaran digital itu akan lebih banyak bermanfaat, jauh berbeda dibanding dengan siaran analog. Nah, kemudian jangan henti-hentinya juga untuk menyampaikan aduan ke KPI. Ya, itu ada, tinggal ketik di Google aja tentang web KPI. Di situ Anda bisa menyampaikan keluhan kalau ada permasalahan dan KPI akan menindaklanjuti. Di mana kami itu setiap hari Selasa itu rapat pleno sampai sore ya, menyoroti karena di KPI itu ada memang desk monitoring di mana satu orang itu mempelototi acara televisi 1 kali 24 jam dan itu dibagi 3 shift. Jadi tidak ada siaran-siaran TV yang lolos dari pantauan kami. Dan kalau ada bermasalah pasti akan dipermasalahkan dan didiskusikan dengan pihak penyelenggara televisi bersangkutan atas persoalan-persoalan yang perlu dipermasalahkan itu. Baik, berarti cara mengadukannya adalah melalui website tadi ya Pak? Ya, meskipun misalnya masyarakat tidak mengadukan, tetapi ada tim kami yang memantau. Dan hasil pantauan itu dievaluasi setiap minggu. Ya, sehingga tidak semua ada masyarakat itu, tidak selamanya kalau tidak ada masyarakat berarti TV itu lolos begitu. Kalau dia bermasalah meskipun tidak ada masyarakat, tetapi tim monitor kami mendapatkan acara yang tidak pantas, maka itu akan dipersoalkan oleh KPI dan diteruskan kepada stasiun bersangkutan supaya hal itu diperbaiki. Iya. Dan kalau tidak itu bisa berakibat sanksi, iya, dan merugikan kepentingan televisi bersangkutan sendiri. Terakhir Pak, Makassar kapan nih unlock switch off? Ya, yang jelas seluruh Indonesia tanggal 2 November sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja sudah harus bermigrasi dari analog ke digital. Ya. Dan Agustus ini sebagai periode tahap kedua dalam proses digitalisasi. Kalau di Jakarta sendiri itu kan sudah mulai ya. Ya, di samping analog sudah ada juga digital. Ya, jadi sudah terjadi siaran digital. Jadi yang mau pasang itu langsung mendapatkan digital. Baik, berarti kesimpulannya seluruh Indonesia itu 2 November sudah harus cut off. Ya. Baik, berarti kesimpulannya masyarakat harus bersiap untuk migrasi analog ke digital karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan ya Pak. Betul. Baik, kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Situasi memang terus membaik namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu gunakan masker saat beraktivitas dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Panji Rizky pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.